Hei Nona kecil, mau ke mana? Apa yang kau lakukan? Mau bersenang-senang ya? Tangwan sahabat Li Qiongqiang. Tangwan kah? Dengar kau punya teman baik. Tuan muda keluargaku. Bekerja di sini juga. Lalu di mana dia? Tuan Gu, kumohon lepaskan aku. Melihatmu saja sudah untung. Kenapa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Wah, ternyata Tuan Gu. Lama nggak ketemu. Qiongqiang. Aku sangat merindukanmu. Ini temanku. Kasih muka dikit dong. Baiklah, kalau begitu. Aku punya waktu hari ini. Aturan yang sama satu putaran. Gue dari tadi nunggu lo ngomong gitu. Kapan dia pernah ngalahin gue, ha? Tenang aja. Qiongqiang. Jika kau kalah dalam balapan ini, malam ini sahabatmu, dan kau menemaniku. Kalau gue kalah, Tuan Gu boleh ngapain aja. Tua, mobil Nyonya telah dirusak. Rasakan itu. Selalu bikin masalah di luar. Sialan. Sampai pakai taktik curang kayak gitu. Lagi ngapain? Kamu gila ya? Kau terluka. Saya bekerja di sini. Tolong jangan mempersulit saya. Sejak kapan? Kita punya pegawai seganteng ini. Lihat badannya. Mirip suamiku yang jadi sayur. Hampir sama. Gak bisa nolak tawaran bagus. Wanita ini benar-benar mudah. Qiongqiang, jika kau berani bertaruh, kau harus menerima kekalahan. Jangan khawatir Tuan Gu. Aku Li Qiongqiang selalu menepati janji. Aku nggak akan pernah ingkar. Maaf Nona. Atas ketakutannya, setelah diperiksa, mobil Anda rusak. Jika kerusakannya menyebabkan Anda kalah dalam balapan dengan teman Anda, kami benar-benar minta maaf. Jadi itu kerusakan mesin ya? Jadi Tuan Gu katakan padaku, bagaimana kita menyelesaikan balapan ini? Tidak berguna. Aku sudah nongkrong di tempatmu selama bertahun-tahun, dan kau memberiku yang rusak? Bagaimana jika Qiongqiang ada di mobil itu, dan terjadi sesuatu? Bisakah kau bertanggung jawab? Katakan padaku, bisakah kau bertanggung jawab? Baiklah Tuan Gu, jangan lampiaskan pada pegawai yang tidak bersalah. Begini saja, jangan kejar kami berdua sekaligus. Kurasa kau takkan sanggup. Hanya aku dan kamu malam ini. Oke. Qiongqiang. Lihat. Lihat betapa pengertiannya, Qiongqiang kita. Baiklah, hanya kita berdua. Makasih Ganting. Wan-wan, kita sambung nanti. Aku akan datang bermain denganmu lagi lain kali. Aku akan ganti baju. Seru nggak? Bilang yang keras. Masih main? Aku tidak bermain, aku tidak akan pernah bermain lagi.
Bibi aku salah. Kalau ada kesempatan lagi, aku bakal kalahin kamu setiap ketemu. Lepaskan aku. Tuan muda, ini foto-foto dari garis depan. Masih hangat. Bagus. Bagus sekali dia suka seperti ini kan? Mulai sekarang aku akan memaksanya setiap hari, seperti ini. Masih seperti ini setiap hari ya? Tuan muda, Anda tidak berencana untuk menceraikannya? Pergi sana. Sayang, aku pulang. Sudah cukup bersenang-senang dengan pria lainmu, lalu kau kembalikan? Kau benar-benar ahli manajemen waktu. Coba tebak. Aku ketemu seseorang di arena balap hari ini yang mirip banget sama kamu. Aku agak terpesona. Dasar wanita pelin-pelan. Siapa yang enggak terpesona sama dia? Andai saja dia itu kamu. Tapi jangan khawatir. Baik raga maupun jiwa, aku akan tetap setia padamu. Lakukan apa yang kau katakan, bukan apa yang kau lakukan. Sayang, istirahatlah yang nyenyak. Aku mau tidur lagi. Kau menghabiskan sepanjang malam dengan orang lain. Tapi, bahkan tidak setengah jam denganku. Masih setia padaku. Omong kosong. Alismu, kenapa berkerut? Aku cium alismu. Jadi jangan cemberut lagi ya. Sangkuan, jika kau tidak keluar, kau mati. Nyonya muda, sebaiknya Anda pulang sekarang. Tuan muda perlu istirahat hari ini. Bukankah dia selalu istirahat? Baiklah Nyonya muda. Maksud Anda adalah... Maksudku. Keluar. Oke. Pengkhianat ini. Suami. Kenapa kamu nggak bangun-bangun? Kamu tahu nggak? Betapa lamanya semalam sendirian. Aku tak peduli berapa lama. Pernah dengar? Dongeng. Tentang putri tidur. Yang bangun. Setelah dicium pangeran, menurutmu kalau aku cium kamu, kamu bakal bangun? Ih, jadilah anak baik, oke? Sudahlah, aku akan bertindak sepenuh hati. Baiklah. Dia mencoba mencekikku. Suami, kalau kamu benar-benar tidak bisa menahan diri malam ini, kamu boleh datang ke kamarku. Tuan muda, apa kau baik-baik saja sekarang? Pengkhianat. Jangan bicara padaku. Kudengar Nyonya muda bilang, dia ingin kau pergi ke kamarnya. Kurasa ini pasti jebakan. Jelas. Dia terus menggodaku setiap hari. Bukankah dia hanya mencoba memaksaku untuk mengungkapkan identitasku? Namun, dia meremehkanku. Tuan muda, kau. Pergi. Tidak berguna. Aduh Tuan muda, tolong berhenti berguling-guling. Sedikit lagi dan hari akan terang. Aku tidak bisa tidur. Kau tidur duluan saja. Karena Nyonya muda, Konyol, aku tidak akan kehilangan tidur karena dia. Ruangan ini agak pengap. baiklah. Tapi ini sudah larut malam. Dia mungkin sudah tidur sekarang. Benarkah? Oh, aku hanya berkata begitu. Jangan langsung masuk ke kandang singa. Pada akhirnya semua ini salahku. Apa maksudmu masuk ke kandang singa? Dia Li Qiongqian. Tidak menganggapku laki-laki. Dia selalu menyentuhku. Aku harus menunjukkan padanya apa yang ku bisa. Dasar gadis genit, akan kutangkap kau nanti. Ada apa? Barusan aku merasa gelisah dan panas. Tetapi begitu aku melihatnya, aku langsung merasa baikan. Kamu sudah mau pergi? Suami, Apakah kamu puas? kukira aku tak bisa menggodamu. Aku baru saja akan tidur, tak kusangka kau akan terpancing. Karena tujuanmu telah tercapai. Kau harus memuaskanku sekarang kan? Ulangi sekali lagi.
Karena tujuanmu sudah mencapai titik yang seharusnya. Apakah kau orang yang memakai helm hari itu? Akulah pelakunya, tapi tak perlu teriak-teriak. Jadi selama ini kau menyuruh orang mengikutiku? Tidak sepenuhnya. Jadi kau juga tahu siapa yang mengirimku? Aku tahu. Karena kau sudah tahu, maka akan kukatakan yang sebenarnya. Besok, aku akan memberitahu ibu tirimu yang sebenarnya bahwa kau sudah bangun. Ibu tiri, Bukankah kau hanya menginginkan 500.000 itu? Akan kuberikan 2 kali lipat. Asalkan kau menjadi milikku. tuan mudamu, aku Lee Kyong Kyong, masih punya etika profesional. 10 kali lipat. Aku mau tidur. 20 kali lipat. Tuan mudamu, aku Lee Kyong Kyong, hanya punya satu kebaikan. Aku tidak tamak. Tolong, Jangan lupa. Kau masih istriku. mengenai masalah ini, Anda tidak perlu khawatir. Kalau kau tidak mau mengakuinya, kau bisa berpura-pura semuanya. Tidak pernah terjadi. Kau benar-benar wanita yang dingin, tak berperasaan, dan egois. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang tuanmu, bisakah Anda pergi? Kau yang memulai apinya. Jadi kau yang harus memadamkannya. The Hei film Wan was Wan, translated Lee Kyong and Kyong, narrated by sahabatmu, M ada di Media. tanganku sekarang. apa pelajaran yang kuberikan terakhir kali? Belum cukup. Apa yang kau lakukan padanya? Siapa yang kau telepon sepagi ini? Diam. Lanjutkan. Bukan. Bagaimana kau bisa melakukan apa yang kau katakan, tapi tidak melakukannya? Tadi malam kita di... Pabrik tepi sungai. Jika kau terlambat selangkah saja, sahabatmu akan. Oke. Aku segera ke sana. Jika kau berani menyentuh selai rambut Wan Wan pun, aku takkan melepaskanmu. Apakah ini Ji Xiaoyan? Sombong dari terakhir kali? Jangan ikut campur. Aku harus pergi. Tadi malam kau bilang kita hanya menikah di atas kertas. Sekarang kita benar-benar menikah. Mulai sekarang kau hanya akan... Halo, bagaimana aku bisa berakhir dengan wanita yang begitu dingin dan tak berperasaan? Tunggu aku. Tampan kan? Sangat tampan. Bos? Ah. Kau akhirnya di sini. Lepaskan dia. Kalau ada masalah hadapi aku. Aku datang padamu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Wanita ini tahu sedikit kungfu. Serang dia bersama-sama. Tangkap dia. Ayo, ayo, ayo. Apa kau ketagihan memakai helm itu? Semua orang tahu, Mu Jingchen pewaris kekayaan miliaran dolar adalah sayuran. Bagaimana aku bisa pamar? Siapa yang menyuruhmu mengikutiku? Jangan mendekat. Jangan berani mendekat. Aku akan membunuhnya. Bicaralah, apa sebenarnya maumu? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Aku ingin kau membayar atas apa yang kau lakukan terakhir kali. Bayar harganya. Maafkan aku. Maaf atas kejadian terakhir kali. Aku minta maaf. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Kau pikir permintaan maaf sudah cukup? Apalagi maumu? Kak Gu, Kau panggil orang ini kakak. urus saja urusanmu sendiri. Aku mencemur. Aku tidak akan tertipu lagi. Hari ini aku ingin kau. Aku ingin kau berlutut. Merangkak dari sana. Ke kakiku. Memohon belas kasihan padaku. Kalau tidak aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Apa kau yakin? Kalau aku berlutut dan minta maaf, kau akan melepaskannya? Dan menangis juga. Dan kau tidak akan memukulku? Baiklah, Hei kau. Kau benar-benar melakukannya. apa masalahnya? Cuma sedikit kehilangan muka. Bukannya aku kehilangan daging. Wanita ini. 1 detik dia bertingkah seperti jagoan. Detik berikutnya dia merengek seperti anjing. Cuma berlutut. Bibi ini sudah berlutut sejak kecil. The Berlutut. film was translated and Dasar narrated by sempat tak M berguna. Media. Apa kau tidak dapat? Sepeser pun hari ini Maaf, maaf. aku membesarkanmu sia-sia.
Kau berlutut di sini hari ini untuk merenungkan dirimu sendiri. Ku bilang, kalau kau pulang dengan tangan kosong besok, aku akan menghajarmu sampai mati. Hahaha. Wanita gila, apa yang kau tertawakan? Kau ingin tahu apa yang kutawakan? Tuan Muda Gu, biarkan aku sedikit mendekat dan akan kukatakan padamu. As, Kenapa kalian masih berdiri di situ? Lepaskan temanku. Oke, bibi itu sakit. Terima kasih. Tidak masalah. Aku hanya pembantu rumah tangga. Terima kasih padanya. Hentikan ocehanmu. Ambil talinya. Ikat dia. Bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu Tangwan lagi. maaf aku salah. Tapi kau sudah mengatakan itu sebelumnya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Apa kau tahu siapa ayahku? Siapapun itu, tidak boleh ikut campur. Hei, bukankah ini orang dari Rin Balap? Stafnya, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Dia lumayan tampan. Dia baik-baik saja. Baiklah, baiklah. Aku ada urusan. Jadi aku akan pergi sekarang. Antar temanku. Tidak. Kau akan meninggalkanku. Sendirian di sini? Dia perempuan tidak aman. Dan dia baru saja mengalami hal seperti itu. Tidak bisakah kau sedikit bersikap jantan? Pergi. Kau bisa pergi sendiri. Aku juga ada urusan. Hei, ada apa dengan orang ini? Pak Tua, jangan bergerak. Kepalaku pusing. Sia-sia membesarkan anak perempuan. Kamu harus bayar hari ini. Dasar perempuan sialan. Uang bulan ini, kenapa belum dikirim? Tidak ada uang? Gak ada uang. Mau nipu siapa? Dari ayah Li Qiongjian. Gak ada uang, terus gimana caramu beli barang-barang ini? Jangan salahkan aku karena mengatakan ini. Tapi daripada menghabiskan uang mengobati penyakit adikmu, lebih baik kau pakai uang itu untuk berbakti kepada kami. Kubilang padamu, aku akan menyembuhkan penyakit Yi. Kau boleh mengabaikannya, tapi aku pasti tidak akan meninggalkannya. Dan kau bisa lupakan untuk mendapatkan sepeser pun dariku. Kau benar-benar lancang sekarang. Menjawab. Ini rumah sakit. Dan aku tidak keberatan kau tinggal selama 10 hari atau setengah bulan lagi. Aku gak percaya, aku gak bisa ngehajar. Kamu anak durhaka. Pak Tua, hatinya sudah dimakan anjing. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Ayo pulang. Kita kembali lagi nanti. Kamu tunggu saja. Yihi, lihat. Apa yang dibawakan kakakmu untukmu? Ini apel. Betul sekali. Apa Yihi tidak suka apel kecil? Tapi di mana ibu dan ayah? Kenapa mereka belum menjemputku? Apa? Apa kau tidak senang kakakmu datang? Tidak senang. Tidak senang ya? Hahaha. Apa kau suka? Jadi itu untuk adiknya. Ibu, kenapa ibu ada di sini? Jangan panggil aku Mami. Kau tidak pantas. Ada apa? Apa akhir-akhir ini agak panas? Apa kau marah? Li Qiongqiong. Jangan lupakan perjanjian kita. Sudah begitu lama. Aku tak bisa mempercayaimu lagi karena kau tidak bisa melakukannya. Maka aku akan menyewa profesional. Siapapun yang bisa menyembuhkan penyakit anakku akan kuberikan 100.000. The Tuan film Muda was butuh ketenangan. translated and Tidak ada yang narrated diizinkan by ke sana. N-Media. Hari ini kecuali Tuan Mudaku. Aku akan bicara sendiri. Kalau tidak, tak seorang pun bisa melewati ini. Aku membiarkan mereka masuk. Bahkan kau, Nyonya. Kau hanyalah anjing keluargamu. Jangan lupa, siapa tuan sebenarnya di sini? Pokoknya bukan kau. Anjing yang tidak patuh. Apa akibatnya? Kau tahu.
Oh Tuan Muda, Akhirnya kau bangun. Mami tahu, ayah menaruh seluruh perusahaan atas namamu. Kau mengelola. Perusahaan sebesar itu pasti melelahkan. Mami tidak ingin kau bekerja terlalu keras. Lihat, kenapa tidak memberikan sebagian saham perusahaan kepada Mami? Tuan Muda apa kau? Tidak bisa bicara? Tuan Muda astaga. Mu Jincheng, jangan lakukan aksi ini lagi. Hari ini kau harus memberiku 60% saham perusahaan. Kalau tidak aku akan mencongkel. Aku akan mencongkel mulutmu. Bu, Jincheng dia benar-benar tidak bisa bicara. Apa kau tahu? Dia sudah bangun. Aku tahu. Tapi dia sungguh tidak bisa bicara. Aku tahu orang bisu tidak berharga bagimu. Jadi aku tidak berani memberitahumu. Apa kau pikir aku mudah ditipu? Untuk uang yang ibu berikan, tamparan ini takkan kubalas. Sepertinya seseorang memberimu keuntungan yang lebih besar. Singkat cerita, beri aku alasan untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Satu kesempatan lagi. Kita berdua pernah tidur bersama. Tak perlu. Kesempatan terakhir. Apa kau benar-benar ingin mendengarnya? Lupakan saja kalau ibu tidak mau bilang. Dulu aku punya keluarga yang bahagia. Sampai Liang Yang datang ke rumah kami. Masa kecilku yang suram dimulai sejak saat itu. Segala macam perubahan terjadi setelahnya. Di tahun kedua dia datang. Ibuku bunuh diri. Tidak juga. Hanya perlu pantas bagi hati nuraniku sendiri. Anakku sudah bangun sekarang. Tapi dia tidak bisa bicara. Kau pasti punya cara untuk membuatnya bicarakan. Jangan khawatir, aku hanya perlu memberinya beberapa jarum. Entah dia tidak bisa bicara atau tidak bisa bangun dari tempat tidur, aku bisa langsung menyembuhkannya. Kau menyombongkan diri untuk ketidakmampuan bicara semacam ini. Masalah kecil ini, kita hanya perlu melakukan operasi kecil pada pita suaranya. Kalian semua salah. Kurasa, kita harus mulai dengan perawatan psikologis. Mungkin dia menderita semacam rangsangan atau sesuatu. Hanya perlu minum obat psikiaterku. Aku jamin dia sembuh setelah minum obat. Kuberi kau waktu 3 menit untuk keluar dari villa ini. Kau pikir kau siapa? Mengancamku di sini. 2 menit lagi. 1 menit lagi. Kau berani memukulku? Waktunya habis. Li Kyong-kyong. Nyonya Muda begitu liar. Meskipun dia ibu tirimu, tapi dia terlalu. Dia melakukan ini untuk melindungiku. Dia biasanya sangat lembut padaku. Mu Jincheng, The film kemari was kau. translated and narrated Dia sebenarnya by cukup lembut. Media. Pak Tua, gadis sialan ini, dia bersembunyi dari kita dan tinggal di rumah sebagus ini. Saat aku melihatnya, aku akan memulitinya hidup-hidup. Aku bakal peras dia setidaknya 100.000. Ya, Boleh juga. Bagaimana kau menemukan tempat ini? kalau bukan karena kau meninggalkan alamat rumah sakit, kami tidak akan tahu kau tinggal di rumah sebagus ini. Kau kaya sekarang, 100.000 seharusnya bukan masalah kan? Iya, Kau dengar apa yang kau katakan? Lebih baik kau merampok untuk dapat 100.000. kalau kamu nggak bisa, jual saja rumah ini. Aku nggak percaya, villa ini nggak senilai 100.000. Bukankah sudah kujelaskan terakhir kali? Kau bisa lupakan untuk mendapatkan 1 sen pun lagi dariku. Berhentilah menggangguku. Jangan lupa, siapa yang membesarkanmu? Dasar manusia tak berterima kasih. Maaf. Aku hanya ingat ibu melahirkanku. Soal membesarkanku. Ibu tidak berhak mengatakan itu. Seharusnya mencekik. Kau perempuan. Apa sekarang? Sudah besar dan punya sikap ya. Berani menjawabku sekarang. Kuberikan ibu kesempatan untuk mencekikku. Coba saja. Hei Tuan Muda, cepatlah lihat. Anak durhaka ini, lepaskan ibumu. Aku harus bekerja. Tidak akan di sini main-main dengan kalian berdua. Jika kalian masih menolak pergi, aku akan melepaskan ular pada kalian.
Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mau memancing emosiku ya? Tidak, aku hanya mencari uang untuk membayar utang. 50.000 itu bukan cuma-cuma. Pulanglah bersamaku. Menarilah untukku saja. Aku akan membayarmu. Kalau begitu aku akan pakai uang yang ibu bayar untuk membayar ibu kembali. Benar. Jangan ganggu aku. Pergi sana. Halo. Sayang. Sayang, di atas panggung tadi. Kau menari dengan sangat baik. Datanglah ke hotel denganku malam ini. Akan kubayar berapa pound yang kau mau, hahaha. Bos ini, apa kau mabuk? Perlu kupanggilkan taksi? Haha, bagus. Ke hotel kalau begitu, ke hotel. Hei, siapa kau? Perut penuh HP. Ingin cari masalah? Berhenti berkelahi. Ayo pergi. Cemburu ya? Tidak. Aku masih harus bekerja di sini. Kalau kau menakuti semua pelangganku, menakuti mereka semua, bagaimana aku bisa bekerja? Aku tak suka cara pria-pria itu memandangmu. Tidak bisakah kau cari pekerjaan lain? No. Aku harus mencari uang untuk mengobati penyakit adikku. Dan aku suka pekerjaan ini. Aku bisa melindungi diriku sendiri. The film Inikah was caramu melindungi diri? translated and Baiklah, narrated kalau by begitu M. aku akan Lydia. membeli bar ini. Mulai sekarang, kau hanya akan menari untukku. Kau tidak bisa melakukan itu. Kita hanya cinta satu malam. Kalau kau begini aku sungguh pemarah. Benar-benar tak tahu malu. Aha, ular. Suami. Ada ular. Di mana? Ular apa? Bukankah kau bilang bocah itu tidak akan melakukan hal seperti ini? Mana aku tahu. Dia benar-benar melepaskan ular. Orang tua, kita. Ayo pergi. Sudahlah, ayo pergi. Kau, Apa Tuan Muda dan Nyonya Muda membuatmu marah lagi? Marah? Kau. Beritahu semua orang. Mulai sekarang. Tidak ada yang boleh menyebut namanya di depanku. Baiklah. Nyonya Muda. Apa kau dan Tuan Muda bertengkar lagi? dia cuma sedikit pemarah. Aku akan membujuknya. Hei, nanti bawa. Anggur. Sangkuan. Baiklah, aku akan membelinya. Pergi beli saja, jangan khawatir. Jangan marah. Kalau begitu berjanjilah padaku. Kau tidak akan menari untuk orang lain. Itu tugasku. Tapi aku benar-benar kesal. Bukankah kau bilang kau tidak cemburu? Bukan cemburu. Tapi aku marah. Ya sudah, marah saja. Kalau begitu berjanjilah padaku. Kau akan melindungi dirimu sendiri. Apa kau belum lihat betapa mampunya aku? Li Kyong-kyong. Bagaimana bisa keamanan keluargamu begitu buruk? Berisik sekali pagi-pagi begini. Sangkuan. Bagaimana kau mengurus rumah tangga ini? Tuan Muda dan Nyonya Muda sedang trending. Aku sedang trending, karena apa? Biar ku bacakan topik trendingnya. Topik trendingnya. Nyonya dari rumah mewah tertentu menelantarkan orang tua di depan rumah. Apakah ini distorsi sifat manusia? Atau moral? Nona Le, saya ingin mewawancarai Anda. Mengapa Anda meninggalkan orang tua kandung Anda di luar pintu? Nona Li, kau sudah sangat sukses. Mengapa kau tidak mau menafkahi orang tuamu sendiri? Nona Li, mengapa Anda begitu kejam terhadap anak Anda sendiri? Orang tua kandung? Ya, bisakah kau menjawabnya? Saat kau melihat orang tuaku, apa mereka diikat? Saat kau melihat orang tuaku, apa ada anggota tubuh mereka yang hilang? Saat kau melihat orang tuaku, apa pakaian mereka minim? Berantakan. Mereka, satu bisa bergerak bebas. Artinya aku tidak memaksa mereka. Dua, mereka punya tangan dan kaki.
bisa mencari uang sendiri. 3 pakaian mereka rapi, tidak terlihat seperti mereka tidak mampu membeli makanan. Ada lagi yang ingin kau tanyakan? No, Pelayan Shang, antar mereka keluar. semuanya tolong ikuti saya. Lewat sini. Silakan. Cepat. Coba masakan suamiku. Kami hanya cinta 1 malam. Bagaimana kau bisa jadi suamiku? Tuan muda, kau mau kemana? Pelayan Shang, belum sarapan kan? The Cepatlah, film was ayo makan mie. translated and Ada hal sebagus narrated itu? by M Media. Ini milikku. Kenapa aku begini? Lapar? Siapa ini? Ini. Oh iya, Nyonya muda, ada perjamuan malam ini. Anda mungkin harus pergi. Perjamuan apa? Ini tentang tuan muda yang bangun. Sudah tersebar ke seluruh Santero Yunshan. Liang Yin secara khusus mengadakan perjamuan. Aku tak tahu apakah tuan muda akan pergi. Jadi aku harap kau. Jadi kau berharap aku mati demi dia? Tidak. Persis. Baiklah, aku pergi. Terima kasih. Hei, biar ku beritahu. Akhir-akhir ini, ku dengar tuan mudamu bisu lagi setelah bangun. Ku dengar, dia diracuni dan dibuat bisu oleh istri barunya. Diracun sampai bisu, tuan mudamu sudah menikah. Kok bisa sesedih ini nasibnya? Baru saja jati manusia sayur, dan dipaksa menikahi istri yang kejam. Kurasa, wanita itu hanya mengincar uangnya. Pasti, kalau tidak siapa yang mau menikahi manusia sayur. Ku dengar, dia sering menyiksa tuan mudamu. Banyak gosip. Siapa yang bilang? Siapa kau? Kenapa kau menguping? Kau bicara sangat keras. Sulit untuk tak mendengarnya. Perempuan jalang. Sejujurnya, akulah orang yang sedang kau bicarakan. Menghina tuan mudamu, wanita itu. Lepaskan aku, gila kau. Aku takkan melepaskanmu. Lain kali, saat kau menjelekkan orang lain, hati-hati. Lagi pula tak semua orang itu penyabar. Li Kyong-kyong, kenapa kau lagi? Di mana Mu Jinchang? Dia kurang sehat. Aku di sini mewakilinya. Kurasa dia sama sekali tidak sakit. Apa kau telah melakukan sesuatu padanya? Dia sudah dewasa. Apa yang bisa kulakukan padanya? Kyong-kyong, apapun yang ingin kau lakukan, aku mohon agar kau berbaik hati pada Jinchang. Dia anak yang malang. Ibunya meninggal dunia lebih dulu dan aku membesarkannya sendirian. Dia bukan anak kandungku, tapi dia seperti anakku sendiri. Nyonya, apa kau tidak tahu? Putramu, dia meracuninya dan membuatnya bisu. Kyong-kyong, apa dia mengatakan yang sebenarnya? Kenapa kau melakukan itu? Oh, aku ingat sekarang. Aku tahu dia tampak familiar. Dia perempuan kejam yang meninggalkan orang tua kandungnya sendiri untuk mengembara di jalanan dan hidup sengsara. Bagaimana bisa wanita ini begitu jahat? Tak hanya jahat pada suaminya, tapi dia juga kejam pada orang tuanya sendiri. Barusan dia tiba-tiba menyerangku. Aku percaya padanya. Mu Juoking, kenapa kau di sini? Ngapain dia di sini? Mu Shuoking, Mu Shuoking sepupu Mu Jincheng. Mu Jincheng. Sialan. Mungkinkah dia sepupu Mu Jincheng? Kau gila. Dia pakarku. Dia tidak ada hubungannya dengan sepupuku. Kau salah orang. Kau gila. Aku sudah putus denganmu. Tidak bisakah kau lihat? Aku sedang menyelamatkanmu sekarang. Semuanya maafkan aku. Kurasa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Aku ingin dia mengakuinya. Apa aku harus mengulanginya lagi? Dia pakarku. Mu Shuoking. Kalau lo nggak mau mati, cabut omongan lo barusan. Nah, akhirnya kau bisa bicara lagi. Liang Yin, gue kasih tahu lo nggak bakal dapat sepeser pun dari warisan The ini. film was Jadi berhentilah, translated sok-sokan and sama gue. narrated by Dan M kalau lo Media. punya akal-akalan lain, keluarin aja. Tapi kalau lo berani sentuh
Sehelai rambut Li Qiongqiong. Lo bakal nyesel. Dan dia cewek gue sekarang. Sepupu gue saranin, jangan salah sasaran. Aku tidak tahu. Apakah Qiongqiong punya pria lain di luar sana? Ulangi sekali lagi. Ku bilang aku punya. Cukup. Kalian berdua keluar. Sepupu. Sepertinya kau masih belum mengerti sifat Qiongqiong. Apa hubungan kalian? Mantan pacar. Tapi aku percaya kita akan segera balikan. Lihat Qiongqiong masih marah padaku. Gue nggak peduli sama hubungan lo di masa lalu. Dia cewek gue sekarang. Kalau lo berani ganggu dia lagi, lo mati. Qiongqiong. Maaf, aku telat. Makanya kamu sampai dimarahin kayak tadi gara-gara aku. Aku tidak marah. Terus kenapa kamu nyuruh aku pergi juga? Kenapa tadi kamu juga nyuruh aku pergi? Kalian berdua kan saudara. Di depan banyak orang. Berebut seorang wanita. Tidak malu. Nggak malu. Demi kamu, nggak malu. Sekarang, kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Kau tidak takut pada ibu tirimu. Aku nggak pernah takut sama dia. Perjanjian warisan ini menyangkut kepentingan seluruh keluargamu. Jadi sebelum aku tahu gimana cara membaginya, aku cuma bisa pura-pura mati. Oh, jadi sekarang kau berani tampil di depan umum seenaknya. Apa karena kau sudah tahu cara membaginya? Beberapa hari lagi, aku mau ngadain makan malam keluarga. Mau ikut aku? Kita tidak. Benar-benar menikah. Keluargamu tidak mengakuiku kan? Gampang. Besok, kita urus surat nikah. Biar kelihatan siapa yang berani ngegosipin kita. Maaf aku. Qiongqiong, kamu nggak akan bilang ke aku kalau ini cuma permainan kan? Persis. Dia hanya bermain denganmu. Ngapain sih lo di mana-mana? Pergi lo dari sini. Sepupu kau sangat kasar. Aku masih kakakmu. Inyah lo. Gue nggak punya saudara kayak lo. Yah, aku patah hati. Musyu King kita sudah lama putus. Putus. Kapa? Aku tidak tahu itu. Li Qiongqiong, tahukah kau tahun itu, saat kau pergi tanpa sepatah kata pun, betapa hancurnya hatiku? Tuan mudamu kau kan playboy. Menjamah setiap bunga di taman. Mengejar seorang wanita seperti ini. Bukan gayamu. Qiongqiong, aku tahu kau masih marah tentang apa yang terjadi saat itu. Aku bersumpah padamu, para wanita itulah yang menggodaku, dan aku tidak menyentuh mereka. Pernah dengar pepatah? Lalat tak hinggap di telur yang mulus. Jadi, mulai sekarang tolong, teruslah jadi playboy. Sosok kekasih Film was setia padamu. translated and narrated by M Media. Menjijikan. Dengar lu itu sampah. Qiongqiong, aku nggak kayak orang lain. Aku nggak akan deketin cewek lain. Dan aku juga nggak akan biarin cewek lain deketin aku. Oke, ayo pulang. Li Qiongqiong, apakah kau dan dia benar-benar seperti hubungan yang digosipkan? Apa hubunganku dengannya? Bukan urusanmu. Namun, ini bukan seperti yang kau sebut. Hubungan singkat. Terus, apa itu artinya? Kamu mau bikin surat nikah sama aku besok? No, maksudku tadi. Aku setuju untuk pacaran denganmu dengan benar. Kita udah pacaran lama banget. Apa kita masih perlu pacaran? Tapi kau tahu betul. Aku mendekatimu awalnya. Hanya untuk uang. Iya, aku tahu. Terus kenapa? Aku tetap jatuh cinta sama kamu. Maaf. Aku orang yang sulit percaya pada perasaan. Kakak mau beli bunga? Beli satu. Beli. Sudah larut malam. Kau harus pulang. Terima kasih, Kak. Dulu aku mengemis seperti dia juga. Mengemis di mana-mana. Berkeliaran di mana-mana. Aku pernah bertemu orang baik dan orang jahat. Tapi untuk melindungi diriku, aku harus waspada terhadap semua orang di sekitarku. Waspada. Ini juga membuat aku lebih tertutup di hatiku. Untuk membuatku benar-benar menerima seseorang.
Butuh waktu lama? Kau mengerti? Berapa lama kamu butuh waktu buat nerima Mushu King? Maksudku, apa aku butuh waktu yang lebih singkat dari dia? Aku bakal nungguin kamu sampai hari kamu nerima aku. Jin Chen. Suri Mushu King. Jin Chan, sudah lama tak bertemu. Lihat betapa kurusnya kau sekarang. Chen Hefeng bibi keduamu Jin Chen. Oh Jin Chen. Bibi pergi ke kuil untuk mendoakanmu kemarin lusa, berharap kau cepat sembuh. Aku tak menyangka, Budia menjawab begitu cepat. Syukurlah. Syukurlah. Bukankah kau bilang kau pergi berdoa? Kau seharusnya membawa pulang benang merah, atau tas keberuntungan. Kalau kau bisa. Tunjukkan sekarang. Surely apa maksudmu? Apa kau meragukanku? Ya aku meragukanmu. Jangan kira aku tak tahu. Trik-trik kecilmu. Apa yang kupikirkan? Jangan bilang. Kau memikirkan hal yang sama denganku kan? Baiklah, baiklah. Musile kakakmu Jin Chen. Kalian berdua selalu bertengkar setiap bertemu. Seperti apa rupanya? Akhirnya aku mengerti, kenapa kau berpura-pura koma. Duduk. Kamu. Istri Jin Chen yang gak jelas asal-usulnya. Kakek dia bukan orang asing. Dan kita lagi pacaran. Aku sama sekali tidak setuju. Kamu menikahi wanita seperti ini ke dalam keluarga. The film Kakek, was kakek salah translated paham. and Waktu aku koma, narrated by M. dia nggak Media. jahatin aku. Itu semua. Aku nggak sedang membicarakan itu. Dia menyakiti dirinya sendiri. Video orang tua kandungnya. Apa kamu nggak lihat? Bukan itu sebenarnya ayahnya. Lupakan aku. Kau di sini untuk membicarakan urusan serius hari ini. Kakek, aku kesini hari ini buat ngumumin rencana pembagian warisan. Lalu kenapa kamu belum menyuruh wanita di sebelahmu ini pergi? Dia nggak pantas mendengarkan ini. Kakak. Kiong, ini sungguh tidak seperti yang kau pikirkan. Kenapa kamu juga membelanya? Oh bagus. Satu nggak cukup. Menggoda kedua cucuku. Biar ku katakan padamu, selama aku Mushui masih hidup, kamu nggak akan pernah menginjakkan kaki di rumah keluargamu. Tuan besar tolong tenanglah. Tak sepadan. Merusak kesehatanmu karena orang luar. Dasar nggak berguna. Kenapa kamu belum pergi? Kakek, aku selalu hormatin kakek. Tapi kalau kakek nggak hormatin dia, maka aku nggak bisa hormatin kakek lagi. Kakekmu benar. Aku orang luar. Kalian berdua bicara saja. Aku pergi dulu. Aku tahu sifat Kiong. Dia pasti tidak mau. Kau mengikutinya sekarang. Jangan khawatir, aku akan mengejarnya. Kalau lo berani rebut cewek gue, lo mati. Nah. Kau mau kemana? Mutianwa Putra Mushiwe. Kalau gitu kita bahas soal warisan. Aset utamanya adalah saham perusahaan. Sisanya properti pribadi. Aku yakin Om nggak mau bagi-bagi dana pribadi kita juga kan? Kan tanda tanya. Kami tak keberatan. Jin Chen, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya bercanda. Jadi saham perusahaan. Bagaimana kau berencana membaginya? Kamu dan keluarga Om kedua, masing-masing dapat 15%. Keluarga mereka, kenapa mereka mendapat jumlah yang sama dengan kita? Dulu, ketika ayahmu masih hidup, paman keduamu dan akulah yang bekerja keras untuknya di perusahaan. Mubayuan paman keduamu Jin Chen. Sedangkan dia dan istrinya, mereka tak pernah peduli tentang perusahaan. Itu tidak benar. Apa maksudmu? Kami berdua tidak peduli dengan urusan perusahaan. Kami hanya tidak tahu malu sepertimu. Setiap hari seperti anjing penjilat. Kau mencoba menjilat mereka. Siapa yang kau sebut anjing penjilat? Bagaimana kalau aku bicara tentangmu? Baiklah. Hentikan pertengkaran ini, Jin Chen. Bagaimana denganku? Kau tidak menyebutku barusan. Kamu. Emang lo siapa? Kenapa gue harus bagi harta sama lo? Jin Chen, dia lebih tua darimu. Jaga bicaramu. Sesepon pantas dia disebut gitu?
Kalau bukan gara-gara dia, mana mungkin ibuku depresi. Terus bunuh diri. Kamu tahu ibumu bunuh diri. Apa kamu nggak pernah memikirkan waktu yang ibu tirimu habiskan bersamamu, yang bahkan lebih lama daripada ibumu kandung? Jing Chen, aku tahu kau tidak pernah menerimaku, tapi mengingat aku telah bersama ayahmu selama lebih dari 1 dekade. Bisakah kau memaafkanku? Maafin kamu. Intinya, kamu tetap mau duitnya kan? Gue kasih tahu lo, apapun yang lo mau. Gue nggak bakal kasih ke Elo. Mu Jinchen, ibu tirimu telah bersamamu selama lebih dari 1 dekade. Meskipun dia tidak berkontribusi, dia tetap berusaha. Dia pantas mendapatkan bagian dari warisan ini. Sudahlah orang tua, dari awal aku tidak pernah ingin mendapatkan aset keluargamu. Aku hanya ingin Jing Chen menerimaku. Tapi aku tidak pernah menyangka, setelah bertahun-tahun, banting tulang untuknya dan ayahnya di keluargamu, bekerja seperti anjing. Pada akhirnya, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan khawatir, aku nggak akan memperlakukan menantu perempuanku dengan buruk di keluargamu. Aku telah melihat semua yang telah kamu lakukan untuk keluargamu selama dekade terakhir. Aku telah menyaksikan semuanya. Sebagai mantan ketua perusahaan, kata-kataku berpengaruh. Kalau gitu kakak mau baginya gimana? Berikan 20% saham kepada ibu tirimu. The Tunggu film apa? was Kenapa dia translated harus dapat and 20%? narrated by Tepat apa yang Amelia. telah dia lakukan, hingga pantas mendapatkan yang sama dengan kita. Orang tua, aku sungguh tak pantas mendapatkan ini. Kukatakan kau pantas mendapatkannya, dan kau memang pantas mendapatkannya. Jing Chen, mari kita selesaikan pembagian saham perusahaan, perjanjian pengalihan, hari ini. Kakek, aku bisa menyetujui apapun yang kau minta. Tapi soal ini, aku benar-benar tidak akan berkompromi atau mundur. Nah, karena semua orang sedang tidak senang hari ini, mari kita bahas pembagian aset di lain hari. Hei Jing Chen, jangan pergi. Bagaimana dengan saham kami? Apakah itu masih dihitung? Ini tidak sepertimu. Dan apa yang seperti aku? Seperti yang baru saja terjadi. Aku sebenarnya mengkhawatirkan kakekku. Takut kau akan memukulnya. Di matamu, apakah aku sekasar itu? Salah, di mataku. Kau seseorang yang tak mau membiarkan dirimu dirugikan. Ya, aku tidak menyangka ini. Kau benar-benar jatuh cinta pada brengsek itu ya? Kalau kau tak punya urusan lain, kau bisa pergi sekarang. Biarkan aku sendiri sebentar. Kita pernah jatuh cinta. Kau tak perlu bersikap sedingin ini padaku. Mushu King, biarkan masa lalu berlalu. Bisakah kau tak membahasnya? Tidak mungkin. Aku tak hanya akan membicarakannya di depanmu. Aku akan membicarakannya di depan sepupuku. Lagi pula, kita pernah dimabuk cinta. Jangan sampai kupukul kau di sini. Baiklah. Ayo bicara bisnis, kakekku. Dia hanya terlihat tegah, tapi sebenarnya dia cukup mudah diajak bicara. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Ibu tirimu Jin Chen memenangkan hatinya dengan berperan sebagai korban. Jika kau benar-benar ingin bersama sepupuku, kusarankan kau tetap mendapatkan persetujuannya. Karena hubungan mereka cukup kuat. Baiklah. Aku sudah tak terpaku padanya. Jika kesulitan ini terlalu berat untuk diatasi, maka kita putus saja. Bukan masalah besar. Mendengarmu mengatakan itu membuatku tenang. Lalu setelah kau putus, pertimbangkan aku, oke? Mushu King, kukatakan sekali lagi. Kau hanya untuk main-main. Bukan untuk hubungan serius, paham? Apa kau tahu orang tuamu pingsan di pinggir jalan karena kelaparan setelah berhari-hari tidak makan? Sudahkah kau menjenguk orang tuamu di rumah sakit? Kudengar kau menderita gangguan ledakan intermiten. Kau jadi kasar karena hal sepele. Apa ini benar? Gangguan ledakan intermiten? Karena kalian semua tahu, aku mengidapnya. Kenapa kalian tidak pergi saja? Dia benar-benar memilikinya. Oh nyonya muda, kau hanya memperburuk keadaan untuk dirimu sendiri. Aku tak punya waktu untuk omong kosong ini. Aku sudah periksa. Orang tuamu memang di rumah sakit. Bagaimana kalau begini? Kita belikan sesuatu untuk mereka dan menjenguk mereka. Cuma untuk pencitraan saja. Kusarankan kau tetap minta persetujuannya. Kita bicarakan baik-baik. Aku akan melakukannya. Itulah yang mereka inginkan. Mereka akan menggunakan ini untuk memerasku. Bukankah itu sempurna? Rekam diam-diam, lalu posting online. Bukankah itu akan mengungkap warna asli mereka? Kenapa kau kembali? Masalahnya sudah beres. Lain kali kau tidak boleh meninggalkanku sendirian lagi. Kakekmu tidak menyukaiku. Dalam situasi itu, aku tak punya pilihan selain pergi. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan kakek tentang itu. Tapi tentang orang tuamu, kurasa kau tidak seharusnya menanggung semua keluhan dan kebencian itu sendirian. Begitu banyak kesalahan, begitu banyak dendam. Lupakan saja, aku ingin memberi mereka satu kesempatan terakhir. Jika mereka tidak menghargainya, aku tak akan segan-segan. Kau akhirnya memutuskan untuk keluar ya? Terima kasih kalian berdua. Diksposdering rasanya tidak enak kan? Tentu saja tidak. Karena itu, maka kau harus tahu apa yang kami inginkan.
Ini 50.000 yuan. Ini tabungan The terakhirku. film was Mulai sekarang, translated and kita tidak ada narrated hubungannya by satu sama lain. Media. Ih, dalam asuhanku. Karena kau tidak mau membayar makanannya. Kau memperlakukanku seperti pengemis. Awalnya, kami meminta 1 juta. 5.000 yuan yang sedikit ini bisa membeli aibmu saat ini. Lalu katakan padaku, aib apa yang kupunya? Hanya berdasarkan dirimu, tidak menafkahi orang tuamu. Cukup bagimu untuk menjadi dicemooh dan dihina. Jadi, kalau kamu nggak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus, jual saja villa itu. Rumah itu bahkan bukan milikku. Aku hanya tinggal di sana. Jadi maksudmu, kamu menemukan pria kaya untuk membiayaimu? Bukankah itu lebih baik? Minta padanya sejumlah uang mahar, tinggal di rumah sebagus ini. Dia pasti kaya. Beberapa juta seharusnya bukan masalah. Memang tidak masalah, tapi masalah ini masih membutuhkan persetujuan Kiong-Kiong kita. Kau pacar Kiong-Kiong kami, kan tanda tanya. Pemuda yang baik. Kiong-Kiong kita pasti telah memupuk berkah selama beberapa kehidupan untuk menemukan pacar sebaik ini. Kau tidak bisa mengatakan itu. Bersama Kiong-Kiong adalah berkahku. Kalau begitu, berapa banyak yang akan kamu berikan sebagai mas kawin? Sayang berapa yang kau inginkan? Jangan membuat masalah lagi di sini. Kalau begitu 5 yuan. Apa kau bodoh? Menjual dirimu seharga 5 yuan? Jadi kau pikir, berapa aku harus menjual diriku? Dengan begini, kau mau 500.000, 300.000 untuk kami bertiga. Kami jamin kami tidak akan mengganggumu lagi. Jangan bikin masalah lagi. Kau melebih-lebihkanku. Apa kau pikir aku sepadan dengan harga itu? Ayo pergi. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Di hatiku kau tak ternilai harganya. Kukatakan 100.000. Apakah putrimu alat bagimu untuk cari uang? Kenapa kau mengancam putrimu sendiri? Tolong jelaskan. Sungguh tidak. Semuanya tidak seperti Merayakan kehidupan baru. Hati-hati jangan sampai jatuh. Oh, mulai hari ini. Akhirnya, aku bisa melepaskan. Mulai sekarang keluargaku hanyalah Yihi. Apakah itu saja? Dan juga Wan-Wan. DN tanda tanya. Sepertinya ada satu lagi. Yang bernamamu. Mu siapa tadi? Mu Jinchen. Kau tidak kenal Mu Jinchen. Siapa Mu Jincheng? Tidak mau bicara denganmu. Oh, aku hanya bercanda. Hari ini sebenarnya ulang tahunku. Tapi kau bilang tadi siang, hal seperti ini terjadi. Jadi aku sedang tidak mood. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tidak apa-apa, aku tidak terlalu punya kebiasaan merayakan ulang tahun. Ini. Tunggu aku di sini. Jangan pergi. Segera kembali. Maafkan aku. Tempat ini adalah yang bisa kudapatkan. Terima kasih. Buat permohonan. Kuharap orang yang kukasihi dan yang mengasihiku akan bahagia dan hidup tanpa beban. Tiup lilinnya. Apa yang kau harapkan? Bisakah kau memberitahuku? Itu rahasia. Kalau begitu bisikan padaku. Datang pagi-pagi begini. Ada apa? Aku membawakan seseorang untukmu hari ini. Wan-Wan, kenapa kau di sini? Permainan apa yang kau mainkan? Tolong berhenti berpura-pura. Apa yang kau katakan padanya? Aku selalu menganggapmu teman baik, tapi kau merebut segalanya dariku. Mengambil. Apa yang kuambil darimu? Villa ini. Dan tuan mudamu harusnya milikku. Apa kau gila? Nyonya Liang menceritakan semuanya padaku. Apa kau masih mau berpura-pura? Sialan, apa kau buta? Maafkan aku. The Aku film tidak was sengaja. translated Biar aku bersihkan and untukmu. narrated by Pergi-pergi. Media. Sial sekali. Kenapa kau? Nyonya, apa kau kenal aku? Ayo kita bicara di luar. Mustahil, Kiong-Kiong takkan pernah melakukan hal seperti itu. Ini juga salahku karena salah menilai seseorang waktu itu. Tadinya dulu, aku ingin memilihmu untuk menjadi menantu keluargamu. Tapi dia terus menempel padaku. Mati-matian menempel padaku.
dan menjelek-jelekanmu. Itu sebabnya aku menggantinya dengan dia. Bagaimana dia menjelek-jelekanku? Dia bilang kau hanya orang bodoh. Sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluargamu. Apa dia benar-benar mengatakan itu tentangku? Apalagi, kalau tidak kenapa aku menggantinya dengan dia? Tentu saja, aku juga ingin menemukan seseorang yang pintar untuk menjadi menantu perempuanku. Lalu kenapa kau menemuiku sekarang? Karena aku telah menemukan bahwa dia hanyalah manusia tak tahu berterima kasih yang mencoba menggelapkan aset keluargamu. Kudengar, kalian berdua berteman baik sebelumnya. Jadi kau pasti mengenalnya dengan sangat baik. Apakah kau bersedia membantuku mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik keluargamu? Dengan cara yang sama. Ini juga tentang mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Daripada seperti sekarang, dia tinggal di villa. Sementara kau terjebak di sini di kutub. Kau lebih percaya hasutan orang luar daripada percaya persahabatan kita selama 7 atau 8 tahun karena aku terlalu mempercayaimu. Sehingga dia bisa dengan mudah merebut segalanya dariku. Kyong, apa yang terjadi? Jadi kau pelakunya. Siapa kau? Apa tepatnya yang kau katakan pada Tangwan? Kasih sayang kakakmu. Tidak lebih dari ini. Aku hanya mengatakan beberapa kata santai. Dan itu membuatnya sangat membencimu. Jadi, tujuanmu hanya untuk melihat kami berpisah, hancur. Aku tidak sebosan itu karena kau memilih untuk mengkhianatiku. Aku hanya akan menemukan orang lain untuk menggantikanmu. Lagi pula para pria, tidak ada dari mereka yang akan keberatan memiliki wanita lain. Jangan samakan Wu Jincheng dengan pria-pria itu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Aku akan lihat apakah metode teman baikmu lebih efektif atau taktikmu mengesankan. Kau ingin melihat kami menjadi musuh? Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Apa kau tidak ingat aku? Kita bertemu di villa pegunungan. Kau bahkan menyelamatkanku dari tuan muda Gu. Jadi itu kau. Bukankah kau sahabat Kyong? Kenapa kalian berdua bertengkar barusan? Sahabat? Apa dia benar-benar menganggapku sahabat? Apa dia membicarakanku di belakangku? Aku belum mengenalnya selama kau. Tapi aku yakin dia bukan orang seperti itu. Kau telah dibutakan olehnya. Kalau bukan dia, harusnya akulah yang ada di sisimu. Tangwan, apa kau benar-benar tidak percaya lagi padaku? Li Kyong, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Bukankah kau tinggal di villa sekarang? Bukankah kau sudah mendapatkan kebaikan tuan mudamu? Dan aku masih tinggal di rumah manor di gunung itu. Nyonya Li yang memberitahuku. Awalnya dia memilihku. Dan kau mencuri semua yang seharusnya menjadi milikku. Kau bahkan memfitnahku di belakangku. Li Kyong, aku Tangwan benar-benar buta karena telah berteman denganmu. Di matamu, persahabatan kita serapuh ini kan? Beberapa kata hasutan dari orang luar, dan kau bisa memperlakukanku seperti musuh. Tangwan, apa kau lupa siapa yang selalu ada untukmu saat kau membutuhkannya? Kau maksud kejadian dengan tuan muda Gu itu? Jika bukan karenamu, apakah aku akan terlibat? Li Kyong, aku tak ingin bicara denganmu lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Baiklah, kalau begitu coba saja. Di villa ini, apa yang bisa kau ambil, tuan mudamu? Apa kau dengar? Apa yang baru saja kukatakan? Akulah orangnya yang seharusnya berada di sisimu. Diam, lihat. Kalau bukan karena kau, teman Kyong, aku sudah lama mengusirmu. Betapa baiknya dia padamu. Tidakkah kau tahu di dalam hatimu, hanya karena beberapa kata hasutan dari orang lain, kau berbalik melawan temanmu selama 7 atau 8 tahun, kusarankan kau pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan meminta satpam menyeretmu keluar. Ini semua salahmu Li Kyong. Itu sebabnya tuan mudamu sangat membenciku. Kurasa Liang Yin telah mencuci otakmu. Bagaimana kalau begini? Kita berdua menenangkan diri dulu beberapa hari. Setelah kau memikirkannya baik-baik, kembalilah dan bicaralah denganku dengan benar. Oke, tuan mudamu, akulah orangnya yang seharusnya berada di sisimu. Sedangkan dia hanya palsu. Kau harus percaya padaku. Sudah puas? Lepaskan aku. Kau tidak mau berteman denganku lagi begitu? Li Kyong, lihat saja nanti. Aku tak ingin bicara denganmu lagi. Dan aku tidak ada hubungannya lagi dengan Li Kyong. Kyong, lihat simpul cinta ini sangat indah. Kakak memberiku 2 simpul cinta ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih kakek. Pakailah. Mulai sekarang kita sahabat sehidup mati. Oke, maka tak seorang pun bisa melepaskannya. Kita akan memakainya selamanya. Baiklah, karena kita bukan lagi teman, maka akan kutunjukkan padamu bagaimana aku memperlakukan orang luar, berbeda dengan orangku sendiri. Baiklah. Jangan bersedih, karena orang seperti ini. Aku tak percaya. Dia lebih memilih percaya orang lain daripada aku.
Jangan sebut dia lagi. Gila ini. Bawa dia ke sini. Apa kau gila? Dia suka priamu aku. Tapi aku tak bisa diam saja melihatnya. Kehujanan. Aku tidak akan pergi, kalau kau mau pergi pergilah sendiri. Liang Yin hanya ingin memanfaatkan orang yang paling kusayangi untuk melawanku. Aku takkan membiarkannya berhasil. Aku yakin dalam 2 hari, Wan Wan akan menyerah darimu. Tidak takut aku jatuh cinta padanya. Berani kau? Baiklah, aku akan membawanya masuk. The film Masuklah. was translated and Aku tahu narrated kau by masih M. peduli Media. padaku. Berikan ini padanya. Kau pergi sendiri. Tahukah kau apa yang baru saja dia lakukan padaku? Kau pergi atau tidak? Ku bilang padamu, ini terakhir kalinya mimpi gininya. Jika kau mendorongku ke arah wanita lain lagi, kau akan menyesalinya. Halo, ini dia. Terima kasih. Apa kau tidak penasaran? Bagaimana aku bisa masuk ke sini? Apa urusanmu? Tuan mudamu sendiri yang membawaku masuk. Dia bahkan membawakanku handuk karena takut aku masuk angin. Percayalah, tak lama lagi, aku akan menjadi nyonya rumah yang sebenarnya. Dari rumah ini, kurasa hujan ini telah meracuni otakmu. Kusarankan, kau pergi ke rumah sakit dan periksa dirimu untuk memastikan tak ada efek jangka panjang. Kau